Salam, salam sejahtera bagi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada sekarang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan yang telah memberikan kesehatan sehingga kami bisa beribadah dan mendengarkan firman-Mu yang menjadi pegangan hidup kami di dalam memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhanlah yang beserta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kehidupan kita Sabtu 13 November 2021 dari ayat harian 2 Timotius pasal 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan alanido upain namarsitao nonau alaidang maila audisi ai huboto do ibana nahua porseai jalapos dorohaku margogo ibana mangaramoti na pinalumihon na itu au Rodi arisogot. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, dalam kehidupan kita ini sering kita jumpai ada orang Kristen. Dia merasa malu membuka jati dirinya atau identitas yang sebenarnya, bahwa dia adalah seorang Kristen, bahwa dia adalah pengikut Yesus Kristus. Mungkin karena berbagai alasan. Salah satunya adalah tempat tinggalnya dikelilingi orang-orang yang tidak satu iman atau mayoritas, membuat dia takut dijauhi teman-temannya, takut dikucilkan, takut kehilangan dalam pekerjaannya. Dan masih banyak membuat dirinya takut. Dengan alasan itulah makanya dia merasa malu. Padahal orang yang merasa malu mengikut Kristus di hadapan manusia sama artinya bahwa dia itu menyangkal Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat yang telah menebus hidupnya. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya, dalam kemuliaan Bapa dan malaikat kudus. Lukas pasal 9 ayat 26. Saudara-saudara, perlu kita ingat kembali sejak dari dulu orang Kristen sudah diingatkan di dalam Alkitab, di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa ada harga yang harus dibayar sebagai pengikut Kristus, yaitu dibenci oleh dunia. Kalau kita menjadi pengikut Kristus, pasti orang banyak yang tidak senang bagi kita. Firman Tuhan selalu dihalang-halangi. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah dahulu membenci aku daripada kamu. Itu yang dikatakan Yesus dalam Yohanes pasal 15 ayat 18. Paulus sekalipun harus mengalami penderitaan, dibenci, dikucilkan karena memberitakan Injil, karena firman Tuhan, tidak pernah dia merasa malu, bahkan dia bangga sebagai alat Tuhan untuk memberitakan berita Injil. Aku menderita
semuanya itu. Tetapi dia katakan, dia tidak malu. Itulah perkataan yang begitu tegas, perkataan yang tidak dia ragukan. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara hidupku. Pengenalan akan Tuhan pula lah yang menjadi inti kekuatan Paulus dalam menghadapi berbagai rintangan, menghadapi persoalan, kesulitan, bahkan penderitaan. Di tengah suasana yang sangat berat, dia bahkan di penjara, ditinggalkan rekan-rekannya, saudara-saudaranya, Paulus tetap tidak kehilangan arah hidup, tidak mengalami keputusasaan, bahkan tidak kehilangan keyakinan akan campur tangan Tuhan, akan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Dia yakin akan kuasa pemeliharaan Tuhan sehingga dia mampu kuat di dalam pelayanannya. Paulus memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan sehingga ia begitu yakin dan berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Itu adalah bukti bahwa Tuhan yang dia tahu menjaganya, memeliharanya, memampukan dia untuk menginjili. Makanya Paulus dalam firman Tuhan ini bukan hanya meminta Timotius untuk bertekun dan kuat dalam penderitaan, serta diingatkan supaya jangan malu menjadi orang Kristen, supaya jangan malu bersaksi bagi Tuhan meskipun mengalami rintangan, berbagai persoalan, penderitaan dalam pelayanan, bahkan penolakan bagi orang-orang yang tertentu. Ia menyadari tujuan memberitakan firman Tuhan itu yang sangat penting dari segala-galanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, lalu bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Seberapa jauhkah kita mengenal Tuhan? Jika kita hidup mengenal Tuhan, maka kita akan menerima kekuatan di setiap saat, di setiap waktu, di setiap hari. Khususnya pada saat-saat mengalami kesulitan kita. Kita akan tetap kuat sekalipun di tengah situasi yang berat. Kekuatan kita tentu tidak ditentukan oleh seberapa jauh kita berbuat baik, tetapi kekuatan kita ditentukan seberapa jauhkah kita mengenal Tuhan Yesus. Sama seperti Paulus yang benar-benar mengenal Tuhan, membuat dirinya tetap memberitakan Tuhan. Apakah kita dapat berkata seperti yang dikatakan oleh Paulus, aku tahu kepada siapakah aku percaya. Jadi jika kita menderita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan, sebagai orang yang beriman, maka janganlah kita malu, melainkan hendaklah kita itu memuliakan nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan 1 Petrus pasal 4 ayat 16. Untuk itu firman Tuhan ini mengingatkan kita pada renungan hari ini, tetaplah kita berjuang dalam iman dan bergembira dalam perlindungan Tuhan selalu, supaya di dalam kehidupan kita itu jangan menyerah, tetapi tetaplah menyampaikan Injil kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini, karena kita adalah orang Kristen terpanggil ke sana. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surgawi, kami bersyukur menerima firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami dapat melaksanakan perintah-Mu dan tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Ajarilah kami di dalam kehidupan kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga kami tidak malu memberitakan firman-Mu. Biarpun kami menghadapi rintangan dan persoalan-persoalan, kuatkanlah kami di tengah-tengah perjalanan hidup kami, supaya kami jangan meragukan kekuatan-Mu, bahkan kuasa-Mu. Ya Tuhan, berkati kami para hamba-hamba-Mu untuk memberitakan berita Injil, berita sukacita
Dan juga kami bawakan juga ke dalam tangan pengasihan-Mu jemaat Tuhan yang memulai aktivitasnya di sepanjang hari ini. Tuhanlah yang menjaga, Tuhanlah yang menguatkan, Tuhanlah yang memberkati pekerjaannya. Kami bawakan juga saudara-saudara kami yang sakit. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan, berikan kekuatan, berikan iman yang teguh, berikan pengharapan, bahkan kesembuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.